Ini aku juga teh, apa namanya teh? Coba pakai yang apa? Latar teteh ya. Cuma nggak nggak pas nggak masuk itu ternyata kan yang aku pengen tuh yang gambar pantai itu ya. Tapi ternyata fotonya teh tinggi teh apa namanya horizontalnya. Heeh. Jadinya teh pakai Canva Oh iya, nggak apa-apa. Eh, Dimulai aja ya. ya. Oke, emang nggak dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada teteh-teteh yang sudah menyempatkan waktunya pagi ini. Ya, qadarullah ada sedikit, bukan sedikit, ya ada kesalahan teknis yang apa namanya tuh. Jadi kameranya tuh tidak bisa keluar ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting teteh-teteh semua bisa mendengar ya. Alhamdulillah hari ini kajian Ummatul Mukminin tentang istri Nabi yang ketujuh, Zainab binti Jahsy. Dan insya Allah akan kita pelajari bareng-bareng ya. Semoga teteh-teteh sehat semuanya, bisa eh, bareng-bareng kita belajar untuk meneladani salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Belum teh gambarnya, layarnya. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka ya, aku mau ingin Zainab binti Jahsy ini seorang istri Nabi yang paling mulia, wali dan perantaranya, karena wali dan perantaranya ini adalah Allah langsung gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung eh, apa namanya tuh memerintahkan Nabi untuk menikahi beliau. Sehingga Ibunda Zainab ini pernah berkata, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy ini radhiyallahu anha adalah seorang wanita bangsawan ya di tengah kaumnya. Nama dan nasabnya adalah
Zainab binti Jahsi bin Raib bin Yamar bin Sabroh bin Murrah bin Kubair bin Ganam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah al-Asadi. Ia ini lahir 33 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 21 Hijriah. Ibunya adalah bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau namanya itu Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi apa namanya tuh saudaraan dengan ayahnya Nabi Muhammad ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Dengan demikian dari sisi nasab itu Rasulullah dan Zainab binti Jahsi ini adalah sepupu. Makanya sampai sekarang kan eh, beberapa orang itu menikah dengan sepupunya ya, karena memang untuk dari nasab yang ada yang memperbolehkan kita menikah dengan sepupu asalkan tidak dari apa namanya tuh asal asal tidak langsung kepada orang yang bisa mewalikan kita. Nah, tentang kata-kata tadi ya, bahwa Zainab binti Jahsi ini bukan sombong, cuma memang menegaskan beliau kepada istri-istri Nabi yang lain itu bahwa dia memberitahu kepada yang lain ya, bahwa memang setiap istri itu kan dinikahkan oleh Rasulullah itu kan atas petunjuk Allah. Nah, namun apa namanya tuh walinya itu kan biasanya dari keluarga sendiri atau para sahabat sendiri ya, atau bahkan masih eh, orang terdekatnya Rasulullah. Nah, namun untuk Zainab binti Jahsi ini istimewa karena yang menjadi wali nikahnya itu dinikahkannya oleh Allah, jadi dari atas langit. Nah, dan eh, apa namanya tuh Zainab juga merupakan saudara perempuan dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, seorang yang pertama-tama memeluk Islam dan syuhada di perang Uhud. Jadi eh, perempuan saudaranya itu, saudara kandungnya itu Abdullah pun termasuk orang yang eh, pertama masuk Islam di masa itu dan syuhada di perang Uhud. Dan Abdullah ini saudaranya Zainab itu dimakamkan satu liang dengan paman Nabi yaitu Hamzah ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya bahwa paman Nabi itu kan ada Hamzah, Ali bin apa eh, Abu Abu Thalib. Thalib dan lain sebagainya itu kan ada banyak ya. Nah, itu salah satunya itu Abdullah ini satu liang lahat dengan Hamzah karena sama-sama syuhada di perang Uhud. Nah, perjalanan pernikahan Ibunda Zainab ini ada tiga itu, ada tiga apa namanya, ada tiga perjalanan ya. Yang pertama itu kan dijodohkan Rasulullah dengan Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini adalah salah satu anak angkat Rasulullah. Jadi tadinya budak, budaknya Ibunda Khadijah, namun diangkat anak oleh Rasulullah. Karena termasuk Zaid bin Harisah ini termasuk eh, anak anak angkat yang budak yang taat gitu. Jadi Rasulullah itu mengangkat anak kepada Zaid bin Harisah. Nah, lalu Rasulullah itu mendapat apa namanya? Mendapat perintah dari Allah itu untuk mendapat petunjuk untuk ketika mempertemukan Zaid dengan apa namanya tuh memberitahukan bahwa Zainab ini menikah dengan Zaid. Nah, ternyata Zainab ini tidak langsung mau ya, karena memang Zainab ini kan lamun bahasa kita sekarang mah jadi bisa dibilang anak terpandang ya gitu ya. Jadi keluarganya terpandang, status ekonominya di atas gitu. Sedangkan Zaid ini hanya sebagai budak dan anak angkat. Jadi eh, Zainab itu ketakutannya itu takut
tidak bisa nyambung kalau bahasa kita mah ya. Nah, namun Zainab ini meskipun begitu ya bertanya kepada Rasulullah, apakah ini perintahmu? Ya, kata Rasulullah tuh. Jika aku tidak taat kepadamu maka menandakan bahwa aku tidak taat kepada Allah? Ya, betul kata Rasulullah. Maka setelah dijawab seperti itu, Zainab itu langsung nurut gitu sama Rasulullah. Jadi tanda dia taat dan mengimani sepupunya sendiri itu diperlihatkan dengan dia mau menikah dengan Zaid bin Harithah. Meskipun mungkin dari dalam hatinya mah mun bahasa orang mah gitu ya, cinta terpaksa gitu. Nah, tapi ini menandakan bahwa Zainab itu memang taat sama Rasulullah. Jadi tidak mun bahasa orang mah kan sekarang bahasa kita mah ya, saya nggak mau menikah dengan orang ini. eh Mama, papa ya gimana? Saya kan gak cinta gitu atau gimana? Saya takutnya gini gini gini. Tapi ternyata Zainab ini mau taat dan mau dijodohkan dengan Zaid bin Harithah. Lalu mereka menikah ya, menikah. Zainab itu menikah dengan apa? Dengan Zaid bin Harithah, dan Zainab berkata, apakah Anda meridaiku untuk menikah, wahai Rasulullah? Iya, jawab beliau. Zainab berkata, jika demikian, aku tidak akan bermaksiat dengan tidak mentaati Rasulullah. Engkau telah menikahkan diriku dengannya. Nah, melalui perjodohan ini, sebenarnya Nabi itu hendak mengajarkan nilai persamaan, bahwa di tradisi zaman itu tidak ada beda antara seorang budak dengan bangsawan. Dan Islam itu tidak memandang hal yang demikian. Karena yang membedakannya adalah ketakwaan. Zaid seorang bekas budak dan Zainab seorang wanita mulia yang memiliki terah atau keturunan Bani Hashim, kabilah termulia di Quraisy. Dan mereka setara dalam pandangan Islam. Jadi kalau zaman sekarang mah mungkin ya bisa dibilang kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang misalnya anaknya menteri gitu ya atau anaknya presiden dan dia mau menikah dengan supirnya sendiri misalnya ya atau dengan siapa gitu yang memang levelnya berbeda. Dan Rasulullah itu ingin memperlihatkan kepada kita semua ya bahkan sampai hari ini bahwa ternyata Islam itu tidak memandang hal yang demikian. Karena Rasulullah itu langsung menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Ahzab 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhnya dia telah tersesat sesat yang nyata. Jadi dalam Islam kan kita memang harus mau itu ya, mau apa namanya, mau tunduk dan patuh. Nah, ketika Zainab ini ada perasaan bahwa dia tidak merasa tidak akan cocok dengan Zaid, tapi karena Rasulullah menurunkan apa menyampaikan firman Allah tersebut, maka Zainab pun tidak mau mendurhakai Allah dan langsung mengikuti perintah Rasulullah. Dan itulah salah satu tanda ketaatan Zainab kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun perintah itu bertentangan dengan keinginannya, tapi ternyata Zainab mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ini. Dan inilah yang menjadikan tingginya kedudukan Zainab di mata Allah dan Rasul. Dan Allah balas dia dengan balasan yang tidak pernah terbayangkan olehnya, bahkan oleh siapapun. Nah, namun pada fase yang kedua ini ya teteh ternyata mungkin agak sulit ya untuk Zainab ini bisa bisa
bukan mengondisi, bisa apa namanya tuh ya? Jadi bisa Berkomunikasi. menyesuaikan, ya, bisa menyesuaikan diri dengan Zaid. Ternyata selama pernikahan ini banyak badai gitu. Nah, dan ternyata Zainab dan Zaid ini merasakan bahwa rumah tangga ini mungkin tidak bisa dilanjutkan kembali, dilanjutkan terus gitu. Jadi akhirnya Zaid ini menjumpai Rasulullah, lalu eh, dia berkata, wahai Nabi, ya ayah angkatku, aku meminta izin untuk menceraikan Zainab, katanya tuh. Lalu Nabi menolak keinginannya. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, tetaplah bersama istrimu. Nah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 37, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, untuk tentang ayat ini ya, sebenarnya Rasulullah itu menyembunyikan bahwa Zainab itu jodohnya Rasulullah. Cuman, jadi Rasulullah itu menyembuhkan dalam hatinya, takut orang-orang itu menganggap Rasulullah itu menganggap dirinya, kok bisa gitu, seorang ayah angkat menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Nah, karena pada saat itu memang, kalau bahasa kita sekarang mah kan memang dari zaman dulu juga ya, orang-orang tuh udah julid, kata-katanya kasar, menghina, mencela, dan Rasulullah itu sempat terbesit hal demikian. Makanya Allah itu dengan menurunkan ayat ini tuh seperti apa namanya tuh, mengingatkan Rasulullah bahwa sebenarnya yang harus Rasulullah takuti itu bukan kata-kata atau pembicaraan orang lain, tapi harus agak hanya boleh takut kepada larangan Allah. Jadi tidak boleh takut kepada selain Allah. Dan Allah itu sudah mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa Zainab binti Jahsy ini akan menjadi istri beliau. Namun jika diungkap sekarang, Nabi itu khawatir. Jadi khawatir ini tuh akan jadi isu yang hangat. Kalau zaman sekarang mah mungkin ya timbul apa, di akun medsos ini diomongin, di akun medsos ini diomongin. Nah, nggak jauh beda teteh-teteh. Jadi zaman dulu juga mungkin mereka juga ya memang punya kelompok-kelompok yang memang suka menjelek-jelekan Rasulullah. Sudah memang ya, kalau Rasulullah itu kan banyak ujiannya. Jadi banyak yang tidak sukanya memang ujian beliau itu di sana. Nah, budaya Arab itu memang tidak apa namanya tuh tidak seperti sekarang. Jadi menganggap anak angkat itu sama dengan anak kandung, sedangkan kata Allah itu memang ya tradisi ini tuh harus dihapuskan karena memang beda anak angkat dengan anak kandung. Anak dan untuk jalan untuk menghapus tradisi ini adalah pernikahan Nabi dengan Zainab gitu. Jadi kalau misalnya Rasulullah menikahi Zainab itu tidak tercela gitu karena memang Zaid ini bukan anak kandung dan anak angkat ini memang apa namanya tuh berbeda dengan anak kandung. Karena kan memang jadi zaman dulu mah diangkat jadi serasa anak mungkin ya anak sendiri. Jadi tidak memperhatikan mahramnya atau seperti apa. Jadi kalau sekarang kan memang ya kita mengambil anak itu, mengangkat anak itu kalau minimal kalau misalnya ingin apa namanya bisa salim, bisa memperlihatkan aurat ya, minimal bisa meminum air susu ibu angkatnya. Makanya jadi boleh gitu. Makanya kalau sekarang mengangkat anak dengan tiba-tiba ngangkat terus bebas dengan salim, memperlihatkan aurat ya tetap saja ternyata dosa karena dan Allah ingin menghapus tradisi ini. Selanjutnya setelah bercerai ya akhirnya Zainab dan Rasulullah ini menikah. Ia diperintahkan menikahi seseorang yang solehah dan baik, namun tidak
Zainab ini diperintahkan untuk menikahi seseorang yang soleh dan baik, namun tidak memiliki kafah dengan dirinya, jadi tidak sekufu gitu ya. Tapi Zainab ini kan menundukkan keinginannya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Namun karena itulah jadi Allah pun menilai bahwa oh hambaku ini Zainab ini mau taat kepada Rasul dan mau taat kepadaku. Hingga hadiahnya itu ternyata Zainab pun dinikahi langsung oleh Rasulullah. Dan akhirnya karena rumah tangga Zaid dan Zainab ini tidak bisa dipertahankan, setelah selesai masa idahnya Zainab, Rasulullah tuh berkata kepada Zaid, kepada anaknya ya, pergilah sebut aku pada dirinya. Maksudnya beliau hendak menikahinya. Zaid berkata, aku Rasulullah, saat Rasulullah menyatakan itu, aku pun merasa gembira. Aku pergi menemuinya saat berdiri di pintunya, aku sampaikan padanya, wahai Zainab, Rasulullah mengutusku dan menyebut dirimu. Kalau kita mah ya mungkin bakal kaget ya, lah kenapa bapak saya malah menikahi mantan istri saya, tapi beda ya kalau sudah taat kepada Allah, sudah taat kepada Rasulullah, sudah cinta gitu. Malah Zaid ini ketika mendengar perintah Rasulullah itu, Zaid itu merasa gembira dan segera menemui eh, mantan istrinya itu kepada Zainab. Dan Zainab menjawab, aku belum mau berbicara apapun hingga aku mendapat keputusan dari Rabbku. Kemudian Zainab ini pergi menuju ruang salatnya. Dan Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, diriwayatkan ya, ketika Rasulullah menikahi Zainab, orang-orang munafik menggunjingi beliau gitu. Mereka berkata, Muhammad ini mengharamkan mantan istri dari anak, tapi dia sendiri menikahi mantan istri anaknya. Dan Allah pun membela Rasulullah ya dengan menurunkan ayat Al-Quran, menurunkan firman-Nya, Quran Surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, katanya tuh. Tapi dia adalah seorang Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ini memperlihatkan, menegaskan bahwa Allah itu menegaskan kepada sahabat Nabi, kepada para kaum Quraisy bahwa Rasulullah itu bukan bapaknya Zaid, bukan dalam hal ini, tapi Rasulullah itu adalah Rasul, utusan Allah gitu, dan penutup para nabi. Dan apapun yang diperintahkan oleh Allah, ya Rasulullah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, Rasulullah melaksanakannya karena itu memang perintah dari Allah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5 ya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tentang ayat ini pun Allah menegaskan gitu bahwa ternyata Zaid itu, jadi zaman Quraisy itu ya, orang-orang, bukan zaman Quraisy, zaman jahiliyah itu, orang-orang Quraisy itu kalau misalnya mengangkat anak, jadi nasabnya pun diganti, sedangkan itu tidak boleh ya. Jadi Allah itu memang pada zaman ini dengan pernikahan Zainab dan Rasulullah ini memang yang jadi penekanan bahwa ternyata Allah itu ingin merubah kebiasaan jahiliyah ini, bahwa anak-anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Kalau misal
Zaid bin di sekitar kita ada yang namanya Abdullah. Bapaknya misalnya Arif misalnya. Jadi akan Abdullah bin Arif. Nah, tapi ternyata karena Abdullah ini diangkat oleh misalnya oleh siapa namanya ya? Misalnya diangkat oleh Abdul. Nah, jadi tidak boleh Abdullah bin Abdul, tapi tetap saja Abdullah bin Arif itu. Karena memang kata Allah, petunjuk Allah sendiri, Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa anak-anak angkat itu tidak boleh memakai nama bapak angkatnya, harus tetap memakai nama bapak kandung mereka gitu. Nah, dari peristiwa ini kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad pun tidak bebas dari lisan-lisan manusia. Ya teh, apalagi kita ya yang manusia biasa, lebih-lebih ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak, ini jadi hikmah ya, salah satu hikmah buat kita bahwa ternyata Rasulullah pun tidak selamat loh dari lisannya orang, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Yang kita butuhkan, yang kita harus lakukan ya sabar meminta pertolongan kepada Allah, sebagaimana Rasulullah pun melakukan hal demikian. Jadi dari pernikahan ini memang banyak banyak hikmahnya untuk kita bahkan sampai saat ini gitu. Dan Zainab radhiyallahu anhu ini membanggakan dirinya kepada istri-istri yang lain gitu. Ini bukan berarti Rasul Zainab ini sombong ya. Tadi sudah Zara katakan gitu. Cuma ini menegaskan kepada kaum Quraisy saat itu, menegaskan kepada orang yang menggunjing bahwa ternyata ini tuh perintah Allah gitu. Dan bahkan Allah sendiri yang menjadi walinya gitu, seperti itu. Dan pesta pernikahan Zainab ini, pernikahan Rasulullah dengan Zainab ini termasuk salah satu pesta pernikahan yang dipestakan gitu. Kalau kalau istri-istri yang lain itu menikah dengan cara yang sederhana ya. Nah, ini salah satu istimewanya itu ketika pernikahan Nabi dengan Zainab ini dihajatkan kalau kita mah ya. Jadi dipestakan, orang-orang datang, berkunjung, makan, bahkan orang-orang itu pulang dari pesta ini tuh kenyang semuanya gitu. Karena memang kan Zainab ini keluarganya berada ya. Jadi mereka mampu gitu untuk menjamu tamu-tamu yang datang. Dan ini juga jadi salah satu hikmah juga kan buat kita ya. Makanya pernikahan itu harus diumumkan, adakan pestanya biar orang-orang tahu, biar orang-orang tidak suuzon gitu. Kalau zaman sekarang itu kan memang sudah lumrah ya kita mengadakan pesta pernikahan. Nah, itu ternyata memang sudah diajarkan gitu. Nah, dengan adanya dengan adanya pernikahan ini, sudah memang kan dulu Rasulullah juga dengan Ibunda Khadijah ada pestanya. Nah, sekarang juga diadakan pestanya itu, maksud Rasulullah itu bahwa ini tuh bukan aib, pernikahan itu bukan sebuah larangan gitu. Jadi untuk mengadakan pesta pernikahan ini ketika memang bisa membahagiakan orang-orang sekitar, membuat kaum miskin duafa merasa kenyang dengan hidangan walimah, ya lakukan gitu. Makanya sekarang kan kalau misalnya kita ta'aruf lalu hitbah itu lebih baik disembunyikan ya. Tapi ketika menikah maka harus diberitahukan kepada semuanya gitu agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang sekitar kita. Nah, hikmah pernikahan dengan Nabi ini, yang pertama itu Nabi SAW itu masum dari kesalahan. Nah,
maksum dari kesalahan ini bahwa ternyata Rasulullah itu ya memang manusia biasa itu ya. Cuma mungkin istimewanya ya beliau memiliki hati yang bersih, memiliki akhlak yang mulia. Namun seperti kita gitu, mungkin ada sedikit rasa takut, mungkin ada sedikit rasa ragu ya yang Zahra dapat dari baca-baca tentang pernikahan dengan Zainab ini. Ketika tadi Rasulullah menyembunyikan niatnya untuk menikahi Zainab dan tidak langsung diutarakan kepada Zaid, bisa jadi ya, Allahu alam, tapi yang Zahra dapatkan itu justru Rasulullah itu takut orang-orang itu semakin menjadikan mengkambing hitamkan bahwa ternyata ajaran yang Rasulullah ambil itu, yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu, ajaran Islam itu salah gitu di mata orang-orang yang tidak yang eh, kafir gitu ya, orang-orang kafir yang belum masuk Islam. Makanya Rasulullah ini ragu pun karena sifat beliau yang hati-hati, takut Islamnya menjadi jelek, takut orang-orang jadi tidak respect pada Islam. Tapi ternyata kan Allah sendiri ya, tadi sudah kita bahas bahwa ternyata Allah sendiri yang mengingatkan Rasulullah bahwa janganlah kamu takut kepada pembicaraan orang lain, tapi hanya takutlah kepadaku gitu. Nah, dan kedua hikmah pernikahannya dengan Nabi ini kedudukan Ibunda Zainab di hati Rasulullah. Rasulullah SAW itu pernah berkata ya, beliau orang-orang tuh pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan Zainab adalah wanita yang menyamaiku dibanding istri-istri Nabi yang lain. Aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya, lebih bertakwa, lebih jujur ucapannya, lebih menyambung silaturahmi, lebih besar sedekahnya, lebih semangat menghidmatkan diri dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah dibanding dirinya. Jadi di mata Ibunda Aisyah Aisyah ini, Ibunda Zainab ini termasuk orang yang mulia gitu. Jadi dinilai sangat eh, baik oleh Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah pun sempat eh, memberitahukan kepada orang-orang bahwa dalam hadis tersebut ya, hadis riwayat Muslim tadi, bahwa ternyata Ibunda Zainab itu, kedudukan Ibunda Aisyah dengan Zainab itu sama. Dan hanya saja kekurangan Ibunda Zainab ini agak keras dan cepat marah. Jadi mungkin kalau Ibunda Aisyah ini orangnya lemah lembut ya. Nah, Ibunda Zainab ini termasuk orang yang agak keras gitu ya, mungkin tegas dan cepat marah. Tapi ia cepat kembali, jadi cepat reda, cepat meminta lagi, cepat ya, cepat menurunkan lagi egonya. Eh, Za, gak ada suaranya ya? Sekedap. Zahra, ada ini. Za, oh ini yang Zahranya. Teh Zahranya sepertinya kelempar ya sinyalnya. Coba saya tambahin aja ya dari
pemaparan Teh Zahra. Sedap. Nah, tadi dijelaskan sama Teh Zahra, saudaranya Teh Zahra, saudaranya Zainab binti Jahas ini kan tadi Abdullah binti Jahas ya. Abdullah binti Jahas ini minggu lalu udah dijelasin ya, dia itu suaminya Zainab binti Khuzaimah. Nah, jadi masih saudara ini nikahnya juga sama perempuan mulia juga. Jadi termasuk keluarga dari silsilah bangsawan yang mulia. Nah, Abdullah bin Jahas ini nikah sama Zainab bintu Khuzaimah. Nah, terus saudara dari kalangan saudaranya juga, keluarga Jahas ini ada yang namanya Hamnah binti Jahas. Dia adalah istri Mus'hab bin Umair. Dia adalah dai pertama Islam. Nah, minggu lalu saya sempat keliru ya kisah yang hadisul ifki Aisyah itu dikomporinnya sama saudaranya Zainab bin Jahas, bukan saudaranya Zainab bin Huzaimah. Nah, jadi oleh Hamnah bin Jahas. Nah, kemudian Zainab bin Jahas ini kan tadi diperintahkan oleh Rasulullah untuk menikahi Zaid bin Harisah. Tapi sebelumnya Rasulullah itu tahu gitu kan. Udah dikasih wahyu sama Allah bahwa nanti kelak Zainab ini akan sekedap. Zainab ini akan nikah dengan Rasulullah gitu firman Allah. Nah, jadi turun ayat itu rata-rata Zainab itu hampir semuanya ya. Turun ayatnya di Quran surat Al-Ahzab. Nah, tadi Zainab itu kan solehah, Zaizah juga soleh nih. Dua-duanya soleh ya dari segi agamanya, kesolehannya, ketakwaannya. Nah, tapi tadi udah dijelasin sama Tizara nggak selevel gitu ya. Kenapa nggak selevel? Ya kan Zaid budak ya hanya anak angkat, sedangkan eh, Zainab itu seorang bangsawan. Kok nggak sekufu padahal soleh? Ya karena nanti ada perbedaan ya mungkin dari diskusinya atau dari rumah tangganya ada beberapa perbedaan yang akan memicu konflik di antara keduanya gitu ya. Nah, Teh Zahra udah ini lagi. Maaf ya Teh, Zara keluar sendiri tadi. Oh iya, sok. Kamu lanjut lagi. Udah aja dari sini. Boleh Zahra dikondisiin dulu. Nanti kalau udah siap di chat ya. Nanti saya coba jelasin dulu. Soalnya suaranya, sinyalnya masih ngedengung. Nah, lanjut ya. Nah, tapi karena pernikahan yang tadi ya, skenario dari Allah gitu ya, Rasulullah juga udah tahu nanti akan nikah dengan Zainab. Nah, skenario-nya ini dimaksudkan Allah untuk menghapus tradisi tadi, namanya tradisi Tabani. Tabani itu anak angkat atau istilahnya kita adopsi ya. Jadi tradisi Tabani di Arab ini angkat-angkatnya ya udah dianggap anak anak kandung gitu. Padahal kan ada beberapa sekat ya di antara anak angkat sama anak kandung yang nggak bisa digantikan gitu ya. Tapi karena sami'na wa ata'na sama Allah, ya udah nikah dulu sama Zaid. Nah, nanti karena tidak sekufu, tidak selevel, cerai gitu kan tadi ya, cerai. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Tapi ada beberapa fitnah ya, fitnah sampai sekarang sama kaum kaum kafir itu Rasulullah nikah Zainab itu karena pernah lihat Zainab tanpa hijab katanya. Pernah lihat Zainab tanpa hijab di rumahnya Zaid sehingga Rasulullah jatuh cinta dan katanya teh ingin menikahin gitu ya, menyuruh Zaid cerai dan nikahin istrinya Zaid. Padahal kan itu mah fitnah ya, fitnah dari kaum kafir gitu. Yang nauzubillah itu teh sampai sekarang dijadikan
fitnah yang amat keji dan hina gitu ya. Padahal mereka menghinakan sejarah gitu sampai sekarang. Zahra udah siap? Zahra udah siap? Ya. Oke, sok dimulai lagi. Eh, Lanjut ya. maaf ya Teh, nanti Teh tadi sinyalnya jadi keluar sendiri. Nah, yang ketiga ya tadi sudah kedudukan Ibunda Zainab, dan yang ketiga Ibunda Zainab ini termasuk Ummul Masakin. Kalau dulu kan kita pernah juga ya mendapati istri Nabi yang lain itu ada juga yang ibu-ibunya orang miskin. Nah, termasuk ini pun termasuk Ibunda Zainab ini termasuk orang yang begitu peduli dengan orang-orang miskin. Jadi Ibunda Aisyah ini pernah berkata bahwa sebagian istri Nabi bertanya kepada beliau, siapa di antara kami yang paling cepat menyusul wafat? Nabi menjawab, yang paling panjang tangannya. Mereka mengambil alat pengukur dan mengukur tangan mereka masing-masing. Lucu ya, jadi istri-istri Nabi kan pada bertanya ya. Jadi saking cintanya kepada Rasulullah, mereka itu ingin kalau Rasulullah meninggal pun mereka ingin segera bersama gitu. Nah, makanya istri-istri Rasulullah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu menjawab yang paling cepat menyusul ke wafat ini adalah orang yang paling panjang tangannya, dan istri-istri Nabi itu mengukur tangannya. Tapi ternyata tangan yang paling panjang adalah tangan Saudah. Lalu kemudian kami sadar, kata istri Nabi itu, yang dimaksud panjang tangan di sini adalah mudah mengulurkan tangan untuk bersedekah. Itulah yang paling cepat menyusul beliau. Dan ternyata yang istri Nabi yang paling pertama yang cepat menyusul Rasulullah meninggal ini adalah Zainab. Karena Zainab ini, Ibunda Zainab binti Jahsy ini sangat gemar bersedekah. Dan yang keempat, dengan pernikahannya dengan Rasulullah ini semakin memperlihatkan bahwa Ibunda Zainab binti Jahsy ini adalah wanita dan hamba yang waro dan takwa. Jadi ya memang waro orangnya, jadi taat kepada Allah ya. Jadi berhati-hati. Jadi kalaupun Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah memerintahkan tadi menikah dengan Zaid pun, dia bukan bukan hanya mengikuti perintah Rasulullah, tapi dia bertanya kan, apakah ini kalau aku tidak menuruti, apakah ini termasuk mendurhakaimu dan mendurhakai Allah dan Rasulku? Ketika Rasulullah jawab ya, makanya langsung Ibunda Zainab ini langsung taat untuk mau menikahi Zaid. Dan ketika ada kejadian yang waktu Ibunda Aisyah terkena fitnah itu ya, nah Rasulullah itu termasuk salah satu yang Rasulullah itu termasuk yang ragu gitu dengan kebenaran fitnah yang terjadi saat itu. Dan ternyata Rasulullah itu percaya kepada perkataan istrinya yang ini, Ibunda Zainab binti Jahsy. Rasulullah itu bertanya kepada Zainab tentang apa yang menimpa kepada Ibunda Aisyah atau menimpa kepada istrinya Rasulullah atas fitnah tuduhan orang-orang bahwa Ibunda Aisyah itu berselingkuh ya, itu tadi. Nah, ternyata Zainab itu menjawabnya begitu bijak gitu. Ketika Rasulullah bertanya, wahai Zainab, apa yang kau ketahui tentang Aisyah dan bagaimana pandanganmu terhadapnya? Ibunda Zainab itu menjawabnya, aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Aku tidak mengenalnya, melainkan sebagai sosok pribadi yang baik Rasulullah. Nah, Aisyah berkomentar, sampai Ibunda Aisyah itu berkomentar ya, padahal dia adalah seorang perempuan yang menyamaiku atau sainganku gitu ya dibanding istri-istri Nabi yang lain. Tapi Ibunda Zainab ini menjaga hatinya gitu. Dia memang waro atau hati-hati ya. Dan
Ibunda Zainab ini kalau dia menilai bahwa Ibunda Aisyah ini ya memang baik gitu ya, dan tidak menilai sembarangan sebelum konfirmasi kalau kita mah gitu ya. Nah, dan Rasulullah itu menjadi tenang dengan perkataan Ibunda Zainab itu. Dan dengan perkataan tersebut ya akhirnya hancurlah orang-orang hancur karena ikut menyebarkan berita dusta dari kalangan sahabat Nabi. Itu ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ada salah satu saudaranya yang saudaranya Zainab ya, Hamnah, berbicara turut menyebarkan dusta agar Zainab itu agar Zainab itu menjadi yang utama. Tapi ternyata Zainab sendiri malah membenarkan gitu. Jadi memuliakan Ibunda Aisyah, tidak ikut menyebarkan fitnah tersebut. Bentuk penjagaan beliau adalah tidak berkomentar tentang sesuatu yang tidak ia lihat. Jadi memang sifat waroknya Ibunda Zainab ini, ya dia tidak mau berkata apa yang tidak ia lihat, apa yang tidak ia dengar. Jadi memang Ibunda Aisyah dan Ibunda Zainab ini sama-sama menjaga dirinya untuk tidak berkata bohong, untuk tidak menyebarkan fitnah, untuk tidak memanfaatkan situasi gitu ya. Dan dari kejadian tersebut ini menjadi tampak jelas ya kualitas ketakwaan Ibunda Zainab, kan, bahwa beliau itu memang hati-hati atau wara dan takwa kepada Allah, tidak menuduh madunya Ibunda Aisyah dengan bentuk tuduhan, karena memang Ibunda Zainab itu tidak melihatnya dan tidak mendengar dengan telinganya sendiri. Kalau kita makan kadang-kadang ya sudah percaya dengan kata cenah ya, dengan kata-katanya. Jadi baru dengar katanya sudah mau menyampaikan kepada yang lain, disampaikan lagi. Nah, sedangkan Ibunda Zainab ini salah satu keistimewaannya adalah memang hamba Allah yang begitu waro dan takwa. Dan kehidupannya peninggal Rasulullah SAW, kedermawannya ini tidak pudar. Ia tetap menjadi wanita yang zuhud, hatinya tidak terikat dengan dunia dan perhiasannya. Disebutkan bahwa Umar mengirimkan hadiah untuk Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Saat hadiah tersebut tiba, Ibunda Zainab berkata, "Semoga Allah mengampuni Umar. Sungguh saudari-saudariku lebih layak menerima pembagian ini dibanding aku." Mereka berkata, "Semuanya untuk Anda, Zainab." Dan itu kejadian ini itu memperlihatkan ya bahwa ternyata Ibunda Zainab sudah tidak ada Rasulullah pun ya, Ibunda Zainab ini memang tetap dermawan gitu. Jadi tidak merasa dirinya lebih butuh, tidak merasa dirinya harus disantuni karena suaminya sudah meninggal, apalagi suaminya Rasulullah ya. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya ketika Khulafaur Rasyidin itu berhasil menduduki suatu wilayah, kan rata-rata mereka mendapat itu ya harta rampasan perang yang tidak sedikit. Nah, harta rampasan perang ini kan biasanya diutamakan dulu untuk istri Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah. Dan Ibunda Zainab itu tidak mau gitu, ketika ada orang yang lebih butuh, kenapa tidak ke orang lain dulu sebelum kepada saya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita ya, bahwa ternyata menjadi dermawan itu ya memang tidak ada waktunya, memang bisa sepanjang waktu. Bahkan ketika kita kadang-kadang sholat lebih khusyuk ketika ada mertua, ketika ada keluarga yang lain. Tapi ternyata dengan kisah Zainab ini pun kita jadi, jangankan sholat loh, menjadi dermawan pun ya tidak mengenal waktu ya. Kalau sudah sifatnya dermawan ya dermawan gitu, mau dia masih menjadi istri Rasul maupun Rasulullah sudah meninggal, Ibunda Zainab ini tidak berubah sifat dan sikapnya. Dan ketika Ibunda Zainab ini
mengedepankan orang lain, ternyata saudara-saudaranya itu ya istri-istrinya yang lain gitu ya masih jadi begitu hormat gitu ya. Mereka berkata itu semuanya untuk Anda Zainab, dan itu Masya Allah. Jadi saking mulianya beliau mengedepankan dulu orang lain, tapi orang lain pun tahu Ibunda Zainab ini butuh gitu, dan orang lain pun memang karena hormat pun karena sama juga kedudukannya dengan Ibunda Aisyah, maka istri-istri yang lain, maka para sahabat yang lain pun ya mengembalikan lagi kepada Ibunda Zainab. Nah, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Ibunda Zainab itu tadi sudah disampaikan ya, bahwa Ibunda Zainab ini spesial ya di mata Allah. Jadi sampai ada 2 ayat yang begitu berkaitan dengan Ibunda Zainab. Yang pertama tadi kan tentang pernikahan dengan Nabi, bahwa ternyata ya kalau kata Allah nurut gitu ya. Nah, ini salah satu titik bahwa Ibunda Zainab ini memang mulia di mata Allah, memang dimuliakan oleh Allah gitu. Nah, yang kedua tentang ada bertamu. Nah, ini bisa jadi itu ya, teteh-teteh bisa jadi hikmah buat kita semua, bahwa dalam ayat ini, Quran Surat Al-Ahzab ayat 53, Zara bacakan dulu ya terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sungguh perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Nah, ada sebuah riwayat ya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy, beliau itu mengundang orang-orang untuk memakan hidangan. Nah, dan mereka pun memakan hidangannya. Setelah mereka makan, mereka duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol. Jadi kayak kita gitu ya, makan di hajatan, habis makan kita ngobrol, segala diobrolin gitu ya. Nah, ini juga jadi mungkin orang-orang itu karena merasa bahagia gitu ya, ketika pernikahan dengan Rasulullah ini dipestakan, jadi mereka pun jadi lupa gitu setelah makan ngobrol begitu lama ya. Dan Nabi itu memberi isyarat untuk berdiri, namun mereka tidak juga berdiri katanya. Jadi Rasulullah udah berdiri ya. Jadi saking mulianya Rasulullah ya. Kalau kita mah mungkin ibu kita tuh ya kita mah memang beda ya dengan Rasulullah. Kalau kita mah mungkin pasti ibu bapak punten saya ke belakang dulu. Nah kalau Rasulullah itu jangankan untuk meminta izin seperti itu ya. Jadi Rasulullah itu memberi isyarat untuk berdiri, tapi ternyata ya memang karena asik makan, asik ngobrol, para sahabat itu tidak ada yang berdiri. Lalu Rasulullah itu berdiri lagi. Sebagian dari mereka berdiri, tapi yang lain masih duduk, sisa 3 orang. Nabi pun masuk ke dalam rumahnya, namun ternyata ada sekelompok orang. Kemudian orang-orang ini berdiri. Aku, atau tadi ya Anas bin Malik itu, beranjak dan datang. Kukabarkan kepada beliau bahwa mereka sudah pergi. Beliau datang hingga masuk rumah. Aku pun masuk dan ternyata terdapat hijab antara aku dan beliau. Kemudian turunlah firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Jadi dalam ayat ini itu kita diajarkan ya tentang adab bertamu. Kalau misalnya urusannya sudah selesai, ya sudah, jangan ganggu orang yang punya rumah. Gitu. Jadi kita memang diatur ya segala sesuatunya oleh Allah, hingga ada bertamu pun ada peraturannya gitu. Jadi jangan sampai kita menzolimi orang yang punya rumah.
Dan tentang itu ya, tadi kan di ayat terakhir itu bahwa istri-istri Nabi itu tadi sudah ditegaskan tidak boleh dinikahi meskipun Nabi sudah meninggal. Kalau kita kan kalau sudah suaminya sudah meninggal, sudah selesai masa idahnya, ya dinikahkan, boleh nikah lagi dengan lain, tapi istimewanya istri-istri Nabi itu sudah ditegaskan oleh Allah bahwa tidak boleh menikah. Jadi ini untuk menjaga, kalau Zahra menilai ya, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah. Jadi jangan sampai ada, mungkin Allah sendiri pun kan yang menjaga kemuliaan Rasulullah, jadi jangan sampai ada yang ini istri saya bekas Rasulullah. Ya, itu salah satu mungkin bisa jadi bumerang ya, atau bisa jadi apa namanya tuh hal yang negatif gitu ya untuk agama Islam sendiri, dan Allah pun menjaganya dengan tidak mengizinkan istri-istri Nabi itu dinikahi setelah Rasulullah meninggal. Jadi mereka janda sampai mereka wafat gitu. Dan untuk wafatnya Ummul Mukminin Zainab ini ya, wafatnya itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 20 Hijriah, ada juga yang menyatakan tahun 21 Hijriah. Dan saat wafat, usia Ibunda Zainab ini adalah usianya 53 tahun. Nah, selesai ya. Terima kasih. Teteh-teteh, alhamdulillah ya, 6:30 tadi sempat telat ya, mulainya 5:30. Mungkin hanya itu ya yang bisa Zara sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, mangga boleh ditambahkan, barangkali ada yang terlewat. Intinya dengan yang bisa kita yang bisa kita ambil hikmahnya dari pernikahan ini banyak ya. Salah satunya tadi tentang bahwa kita harus tunduk patuh kepada perintah Allah, pada sunnah Rasulullah. Jadi tidak ada lagi kata, "Dah saya mah nggak cocok dengan peraturan ini, dah saya mah nggak bisa dengan peraturan ini." Ya kalau misalnya kita sami wa atoknya ya harus memang harus seperti itu gitu. Jadi tidak ada kata tapi, tidak ada kata tidak mau, harus nurut. Yang kedua tadi kan bisa kita ambil hikmahnya bahwa ternyata ketika kita sudah taat kepada Allah, sudah mengikuti perintah Rasulullah, insya Allah Allah kasih hadiah. Salah satu buktinya ya ini Ibunda Zainab, ketika beliau sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya Allah memberikan hadiahnya dengan menjadi istri Nabi. Dan yang lain sebagainya ya tadi seperti yang tentang ada bertamu, tentang sifat dermawan yang tidak mengenal waktu dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja ya yang bisa Zahra sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya, atas segala tadi banyak gangguan ya. Qadarullah, nggak apa-apa, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita semua ya untuk setiap Sabtu ikut kajian Ummahatul Mukminin ini. Mangga Teh Selna dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekedar screen-nya di ini dulu ya, Za. Nah. Ada yang mau menambahkan teteh-teteh atau ada yang tahu kisah tentang Zainab binti Jahsh? Ini teh ada Teh Anggi, Teh Fitri ya, Teh Dinda, Teh Ade, Teh Mayang, Teh Desi. Mau nambahkan dikit aja ya, Za ya. Tadi ada tradisi ya, tradisi anak angkat itu namanya tradisi tabani. Jadi tradisi yang udah tradisi besar masyarakat Arab gitu ya tentang anak angkat. Jadi kalau udah jadi anak angkat ya dinasabkan gitu. Jadi tadi kan Zaid bin Muhammad. Apakah tidak boleh ya dinasabkan kepada yang angkat? Harusnya tetap Zaid bin Harisah. Nah, jadi itu termasyurnya kan Zaid itu anaknya Muhammad ya, Nabi Muhammad. Jadi Zaid bin Muhammad. Padahal itu tidak boleh. Nah, kenapa Islam ingin menghapuskan itu gitu ya? Karena tadi kan ada beberapa batasan ya antara anak angkat dengan keluarganya ya, dari segi mahram kan nanti, kemudian dari nasab nanti kalau punya anak lagi gimana, kalau punya cucu gimana gitu kan ya. Jadi Islam sangat menjaga kemuliaan
dari suatu keluarga gitu apabila ada anak angkat yang masuk gitu ya. Dari ipar apa kan nih haromnya jadinya ya. Kemudian tadi ayat yang ayat tentang wahyu yang berkaitan dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab ini tadi merupakan salah satu ayat yang kalau kata Aisyah itu ya, diriwayatkan Aisyah, ayat ini itu adalah ayat yang paling malu Rasulullah untuk menyampaikan, katanya kata Aisyah, kalau Rasulullah tidak mempunyai sifat tabligh, tidak mempunyai sifat menyampaikan wahyu gitu, niscaya Rasulullah akan menyembunyikan ayat tentang pernikahan dengan mantan istri anak angkatnya. Nah, kok Rasulullah gitu ya? Karena Rasulullah juga kan eh, apa namanya? Ijtihad sendiri gitu ya. Ini itu eh, efeknya gitu ya, efeknya kalau saya menikahi mantan istri dari anak angkat itu efeknya saya mendobrak tradisi bangsa Quraisy yang sudah lama gitu ya, mendobrak. Jadi bakal viral dan wah gitu ya, nah kejadian ini tuh efeknya. Jadi niscaya katanya kalau ayat ini bisa disembunyikan gitu ya, pasti Rasulullah sembunyikan karena malu gitu. Saking saking pertimbangannya yang sangat luar biasa ya. Jadi makanya pernikahan yang dengan Zainab itu luar biasa. Terus satu lagi, dalam pernikahan yang istimewa dengan Zainab ini ada mukjizat Rasulullah yang diperlihatkan gitu ya. Jadi dikisahkan saat itu Ummu Sulaim menghadiahkan makanan mungkin satu baskom makanan gitu ya. Pada saat itu teh Rasulullah menginstruksikan gitu ya kepada para sahabatnya untuk mengundang semua sahabatnya datang ke pernikahannya. Nah, pada saat itu hanya ada satu wadah gitu, satu wadah makanan. Nah, dari situ dibawa sama siapa temenin teh? Sudah dibawa ke pernikahannya gitu ya, dijinjing. Nah, itu kan hampang si panci itu teh gitu. Dibawa terus Rasulullah sampaikan kepada Rasulullah, terus didoain tuh si panci itu sama Rasulullah. Makanya itu terus dibagiin. Nah, dibagiin. Nah, dari satu panci itu dengan semua para sahabat tersebut nggak habis-habis tuh makanannya tuh. Nggak habis-habis. Disendokin, ada lagi, disendokin, ada lagi gitu. Jadi nggak habis-habis makanya sampai para sahabat tuh kenyang gitu. Berlama-lama di situ kan padahal tadi turun adabnya ya tentang bertamu. Nah, itu salah satu mukjizat Rasulullah yang turun saat pernikahan dengan Zainab bin Jahaz. Nah, dari situ terus kemudian Ummu Sulaimnya juga anaknya juga bawa lagi nih. Lah kenapa katanya teh? Padahal ini udah disendokin banyak ya dibagiin banyak. Tapi kenapa ini terasa lebih berat ketika aku membawanya gitu? Terasa penuh mendingan makanannya padahal udah dibagiin. Nah, ini Masya Allah sekali ini salah satu mukjizat dari Rasulullah gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ini tadi udah komplit sih Masya Allah penjelasan dari Zahra. Oh iya, tadi paling tentang penjelasan tentang kafaah ya, sekufu. Jadi sekufu itu kalau dari dulu zaman bangsa Arab itu sangat memperhatikan sekali nasab gitu ya, sangat memperhatikan nasab keturunan bibit, bebet, bobot gitu ya. Kenapa gitu? Karena itu untuk meminimalisir konflik. Nah, kenapa meminimalisir konflik? Karena dari pernikahan kan lebih baik kan berjalan sesuai dengan levelnya gitu. Jadi kalau yang diobrolin mah diskusinya gampang berarti ya. Nanti kalau misalkan kita ngomongin apa gitu ya sama istrinya nggak ngerti nggak nyambung kan ini ya rentan konflik ya. Jadi lebih baik. Jadi skufu itu tidak melulu soal harta gitu ya, tapi ada soal pengetahuan, soal nasab gitu ya, soal apa lagi ya. Pokoknya yang relate dan bisa meminimalisir konflik gitu ya. Karena semakin kecil konflik kita gitu kan ya, semakin bahtera rumah tangga itu jauh dari godaan setan gitu. Semakin banyak perbedaan, konflik itu kan rentan ya dengan ujian-ujian yang dari sana sini gitu. Jadi artis kufu itu gitu tah, sekufunya. Misalkan dulu kan nih kalau buktinya kalau Rasulullah dulu dengan Khadijah gitu ya. Khadijah kan saudagar kayak raya ya, tapi Rasulullahnya kan pada saat itu tidak mempunyai apa-apa kan ya. Nah, tapi kan kalau dari segi kita lihat kan nggak sekufu ya. Ini kaya, ininya biasa aja gitu.
Tapi dari segi kemuliaan, dari segi nasab, kemuliaannya setara gitu sepupu. Nah, jadi syaratnya pernikahan yang langgeng itu ya, kalau misalnya beda level itu, si wanitanya ridho, wanitanya rela gitu ya dibimbing dan dipimpin oleh lelakinya. Jangan sampai nanti ketika menikah jadi merendahkan, jadi menghina, jadi apa. Nah gitu. Jadi syarat level sepupu teh itu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tambahannya cukup sekian. Teh Zahra, terima kasih ya. Udah komplit banget Ya, penjelasannya, Masya Allah. sami-sami teh. Mungkin dicukupkan aja ya, mengingat waktu Ya, sudah mulai siang. Ditutup aja ya, Teh Zahra ya, Mangga. ya, saya tutup aja ya. Terima kasih atas partisipasi teteh-teteh pagi ini. Alhamdulillah ya Allah izinkan kita untuk menuntut ilmu di pagi ini. Kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat ya Teh. Sabtu depan masih ada ya Teh ya sebelum libur ya? Iya, insya Allah satu kali lagi ya. Jadi insya Allah nanti ketemu lagi ya Teh ya. Tetap semangat setiap hari Sabtu menuntut ilmu, menambah wawasan. Sebelum mau foto dulu nggak Teh? Boleh, boleh, Mangga. Boleh di ini ya. Screen-nya yang bisa, boleh. Oke.